Halo semuanya, kembali lagi di channel Motovun Indonesia. Di awal tahun 2021 ini, PT Astra Honda Motor baru aja merilis update dari Honda Forza 250. Tapi waktu saya menerima emailnya, ini kok fisik motornya tuh kelihatan nggak ada bedanya sama yang model tahun 2018. Nah, tapi ternyata ubahan itu banyak yang nggak kelihatan. Mulai dari mesin, fitur-fiturnya. Nah, makanya di video kali ini, kita akan ngebahas 8 perubahan Honda Forza 250 2021. Ini dia motornya. Nah, kalau dari fisik nggak terlalu kelihatan sih ubahannya. Tapi kalau diperhatiin nih, yang paling kelihatan banget ini lampu sennya. Kalau di model 2018 dia modelnya seperti agak oval ya di tepiannya. Nah, di model 2021 ini dia sudah menyudut dan pakai satu titik lampu LED aja di bagian tengah sini. Nyalanya juga keren. Walaupun satu titik LED, tapi dia udah terang banget. Nah, perubahan dari desain lainnya ini sebenarnya agak-agak samar nih teman-teman. Pertama di bagian bodi depan, dia punya shape yang dibuat lebih agresif dan lebih sporty. Dan ini juga supaya membuat tampilan motornya lebih berkesan aerodinamis. Selain dari bodi depannya ini, juga ada perubahan di bagian bodi belakang. Saya sempat heran nih di bagian yang berubah di mananya. Cuma setelah sedikit memperbandingkan antara model terbaru ini dengan model tahun 2018, ada ubahan di bagian lekukan bodi ini, terutama di bagian bawahnya. Emang agak nyaru banget sih. Kita sekarang lanjut di perubahan yang kedua. Nah, perubahan yang kedua itu windshield-nya. Dari shape-nya, dia kelihatan banget di bagian atas ini dia agak punya lekukan yang sedikit mengarah ke atas. Jadi untuk membuang angin supaya tidak mengenai pengendara langsung. Kemudian dia untuk setelan optimalnya yang paling tinggi, dia ditambahkan sekitar 40 mm atau nambah sekitar 4 cm. Ini adalah posisi windshield di titik terendah dan kita akan naik di posisi yang paling tinggi ini di sini. Jadi ketika kalian lagi laju cukup kencang, angin akan langsung mengalir ke arah atas helm kalian. Jadi tidak ada turbulence di bagian depan dada pengendara. Karena kalau windshieldnya terlalu pendek, biasanya angin akan ada turbulence di bagian sini. Kita lanjut ke perubahan yang ketiga. Nah, perubahan ketiga, Honda Forza 250 2021 ini sudah dilengkapi dengan ESS, Emergency Stop Signal. Nah, fitur ini terhubung dengan beberapa sensor seperti sensor kecepatan dan juga ABS. ESS ini akan aktif ketika motor melaju lebih dari 50 km per jam, kemudian kalian melakukan pengereman mendadak. Nah, pengeremannya ini juga ada rumusnya. Perhitungannya, deselerasinya lebih dari 6 meter per detik. ESS akan aktif. Fungsinya untuk memberitahu pengendara di belakang kalau kalian lagi melakukan pengereman mendadak ataupun panic brake. Jadi nggak ada tuh yang namanya ditabrak dari belakang sama pengendara lain. Fitur ESS ini prinsip kerjanya sama dengan Honda CBR 150R yang tipe ABS. Sebelum-sebelumnya, Honda sudah menerapkan fitur ini untuk motor-motor premium mereka seperti Honda Africa Twin dan juga Honda Goldwing. Sekarang kita lanjut ke perubahan yang keempat. Nah, mesin ESP Plus. Jadi nggak cuma Honda PCX 160 aja nih yang pakai mesin ESP Plus. Honda Forza terbaru ini juga udah pakai mesin ESP Plus. Enhanced Smart Power Plus. Plusnya apa? Nah, di mesin ini sudah pakai Hydraulic Lift Chain Timing atau Hydraulic Lift Chain Tensioner atau tensioner rantai ketang yang pakai tekanan oli. Bukan lagi per yang kayak tensioner ketang yang kita kenal di motor-motor pada umumnya. Jadi supaya kinerjanya lebih halus dan vibrasi mesin juga lebih tereduksi. Terus spesifikasinya dia sudah 4 katup SOHC 4 tak dengan pendingin cairan. Nah, ESP Plus yang lainnya dia ada penerapan teknologi piston oil jet. Ini seperti di Honda PCX 160. Jadi ada semacam nozzle yang menyemprotkan oli langsung ke bagian piston. Meski secara kapasitas mesin motor ini masih sama-sama 250 cc dengan model tahun 2018, tapi konfigurasinya ini berubah total. Jadi kalau di Honda Forza 250 model sebelumnya, ukuran diameter piston dengan langkah piston itu hampir sama, yaitu 68 mm dengan 68,5 mm. Tapi pada model terbaru ini, Honda merombak total dengan membuatnya lebih berkarakter overstroke. Ukuran pistonnya mengecil jadi 67 mm
tapi langkah pistonnya jadi lebih panjang di angka 70,7 mm. Nah, mesin yang berkarakter overstroke ini biasanya punya respon mesin yang kuat di bagian bawah sama bagian tengahnya. Jadi kayaknya motor ini akan cocok buat di jalan kota yang padat. Untuk output mesinnya, dia ada sedikit penurunan. Dari sebelumnya itu di angka 23,5 PS, dan mesin terbaru ini menjadi 23,1 PS saja. Tapi untuk torsi, dia masih sama-sama di angka 24 Nm. Nah, mesin ini juga ketambahan balancer supaya getarannya bisa tereduksi juga. Gitu saja dengan susunan di perut knalpot, pipa-pipanya dibuat supaya suara yang dihasilkan juga lebih senyap. Tapi di luar itu, posisi radiator juga pindah teman-teman. Jadi kalau sebelumnya posisi radiator berada di belakang tangki bahan bakar, sekarang justru pindah di bagian depan tangki bahan bakar. Jadi kalian lihat di bagian kisi-kisi di belakang roda depan, itu ada penampang radiatornya. Jadi supaya bisa menangkap angin lebih baik lagi. Nah, karena perpindahan posisi radiator ini, tangki bahan bakar juga ikut bertambah sedikit lebih besar menjadi 7,2 liter dari sebelumnya 7 liter aja. Sekarang kita lanjut ke perubahan yang kelima. Nah, perubahan yang kelima, ini kita jadiin satu aja. Yang pertama adalah kunci smart key-nya. Dia sudah model yang terbaru. Ini sama dengan Honda PCX 160. Dia ada answer back system dan juga remote untuk alarm. Terus, di konsol sebelah kiri, dia ada power outlet yang sekarang pakai USB tipe C. Jadi lebih memudahkan kalian untuk mengecas handphone. Asing lagi, konsolnya ini juga cukup dalam. Jadi handphone kalian akan mudah masuk ke dalam sini. Jadi sambil ngecas handphone kalian disimpan ini aman dari hujan, dari panas. Kita lanjut perubahan yang ke-6. Perubahan yang ke-6 adalah ECM atau Engine Control Module. Ini ECU-nya dari Honda Forza 250 2021. Di model sebelumnya, ECM-nya itu pakai model 33 pin, dan model terbaru ini pakai 44 pin. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama, karena ada ubahan jalur yang menghubungkan antara speedometer dan kaitannya juga dengan penambahan fitur. Salah satunya adalah ISS tadi. Kemudian karena Honda Forza 250 ini adalah model global, jadi ECU-nya disesuaikan supaya bisa dibaca dengan OBD2. Tapi untuk perubahan ECM ini kalian nggak akan terlalu merasakan ya, karena ini nantinya lebih pada ke mekanik ketika kalian melakukan servis berkala Honda Forza 250 ini. Kita lanjut ke perubahan yang ke-7. Nah, sekarang perubahan ke-7. Jadi kalau di Honda Forza 250 di model 2018 sebelumnya, dia hanya punya 3 pilihan warna, yaitu Matte Gun Powder Black Metallic, lalu Indie Grey Metallic, kemudian Pearl Horizon White yang warnanya putih biru itu, dan yang terbaru ada ini, Candy Rosy Red. Dan ini warna merahnya terlihat lebih deep dan lebih terang, tapi nggak kelihatan norak. Keren ya? Sekarang lanjut ke perubahan yang terakhir, yang perubahan ke-8. Waktu Honda ngirimin rilis ke saya juga cukup kaget karena harganya ini nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Masih tetap di angka 83,81 juta on road Jakarta. Tapi baru saya ngecek semalam, ternyata memang harganya ada sedikit naikkan. Naikannya untungnya nggak terlalu gede ya, nggak sampai 1 juta. Nah sekarang harganya ini 84.645.000 rupiah. Tapi pasti oke lah, karena perubahannya cukup banyak walaupun nggak terlalu terlihat. Itu dia teman-teman, 8 perubahan Honda Forza 250 2021. Perubahan fisiknya memang nggak terlalu banyak ya, karena yang bisa kalian lihat hanya di bentuk lampu sen, kemudian windshield, dia punya sedikit perubahan shape di bagian atas ini, dan ketinggiannya bisa di-adjust lebih tinggi dari model sebelumnya, sekitar 40 mm. Kemudian kalau kalian bertanya siapa sih kompetitornya dari motor ini, yang pertama ada Yamaha X-Max 250, kemudian ada Kymco Downtown 250i, dan juga ada Kymco Exton 250i. Honda Forza ini mau nggak mau harus diakuin kalau memang harganya yang paling mahal di antara para kompetitornya. Karena musuh-musuhnya itu masih di angka 60 jutaan. Tapi wajar karena motor ini adalah CBU dari Thailand. Oke teman-teman, demikian review saya mengenai Honda Forza 250 model year 2021. 8 perubahannya sudah saya bahas. Semoga bisa memenuhi rasa penasaran kalian apa sih yang berubah dari Honda Forza 250 model terbaru ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun,
dan tunggu video kami selanjutnya.